Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono siang ini menyambangi tempat penampungan sementara Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia berencana untuk merevitalisasi pasar yang menurutnya menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Kedatangan Agus disambut dengan antusias para pedagang di pasar. Ia menyusuri tempat penampungan sementara 1 hingga 3 di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sebagian besar pedagang mengeluhkan harga sewa yang mahal dan meminta Agus menurunkannya jika ia terpilih menjadi gubernur. Namun sambutan hangat dan antusias dari warga tidak selalu diterima oleh kandidat nomor urut 1 ini. Hal tersebut terlihat dari ajakan dialog Agus yang tidak direspon pedagang beras di Pasar Kopro, Jakarta Barat pada Senin kemarin. Kasihan, makasih Pak. Kalau begini mau. Kenapa emangnya Pak kalau nomor 1? Nomor 1 kenapa? Apa? Kalau nomor 1 kenapa? Kalau nomor 2 emang kenapa Pak? Kalau nomor 2 kenapa? Lebih suka aja. Di hari kampanye ke-12, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengunjungi warga Rorotan, Jakarta Utara. Sandi berjanji jika nanti terpilih akan memberikan modal kepada para pengusaha-pengusaha kecil. Kunjungannya di Jalan Malaka 1, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Sandiaga disambut puluhan warga yang sudah menunggu sejak pagi hari. Selain belusukan, ia juga menyempatkan diri mendengarkan keluhan warga terkait dengan modal bagi sejumlah pengusaha kecil. Sandi berjanji jika nantinya terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta, ia akan memberikan modal kepada para pengusaha kecil sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut. Sama Pak Dery minum jamu juga. Jamunya tadi. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terus mengawasi banyaknya akun media sosial yang tidak resmi yang berisi kampanye Pilkada DKI Jakarta. Maraknya akun media sosial liar yang menyudutkan pasangan cagup dan cawagup dinilai sangat meresahkan warga Jakarta. Bawaslu DKI Jakarta bekerjasama dengan kepolisian dan Kementerian Kominfo saat ini sedang mendalami munculnya akun-akun media sosial tidak resmi yang menyudutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jika terbukti melakukan kampanye hitam, Bawaslu menegaskan akan menghapus akun-akun medsos liar tersebut. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masing-masing sudah mendaftarkan akun media sosial resmi mereka untuk berkampanye. Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, meski hingga kini belum ada kampanye hitam di medsos, namun di luar akun-akun tersebut banyak akun yang tidak resmi yang menyebarkan virus kebencian untuk menyudutkan pasangan calon tertentu. Karena yang boleh melakukan kegiatan kampanye itu adalah tim kampanye pasangan calon. Nah, apabila ada masyarakat yang melakukan media sosial, melakukan kegiatan kampanye, maka itu dilarang. Akan kami menelusuri dan kami tutup akun itu kepada kerjasama dengan Kominfo untuk menutup media-media sosial itu. Nah, bagaimana kalau dia melakukan kebencian, memfitnah, black campaign dan sebagainya, maka itu juga akan kami menelusuri bersama dengan pihak kepolisian siapa pelaku yang membuat kebencian, black campaign, penghasutan, provokatif. Nah, itu akan kami tindak kepada bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Memasuki masa kampanye, berbagai persiapan dilakukan KPU dan pasangan calon kepala daerah agar proses pilkada dapat berjalan dengan tertib dan juga damai, seperti pemeriksaan pelaku pengerusakan atribut. Panwasli Kabupaten Pidi Aceh memeriksa 2 orang saksi terkait aksi pengerusakan atribut kampanye di Desa Aron Kembang Tanjong, Kabupaten Pidi. Poin-poin yang menjadi bahan pemeriksaan yaitu pengerusakan alat peraga kampanye, pembakaran, dan penurunan bendera partai. Pihak Panwasli menegaskan tidak tertutup kemungkinan dalam pemeriksaan nantinya akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus ini. Memasuki pekan kedua masa kampanye, calon gubernur Sulawesi Barat semakin gencar melakukan berbagai upaya untuk meraih dukungan masyarakat. Seperti calon nomor urut 3 misalnya, Ali Baal Masdar bersama relawan dan tim koalisi partai pendukung belusukan ke Pasar Sentral Majene untuk berdialog dengan warga. Sedangkan calon gubernur lainnya, Suhardi Duka, menggelar kampanye di lapangan Ranggas Majene, menyampaikan program pembangunan Sulawesi Barat.
KPU Pekanbaru Riau akhirnya menetapkan pasangan calon Destrayani Bibra Said Usman Abdullah dapat mengikuti ajang Pilkada Pekanbaru 2017 mendatang. Hal ini menyusul dari putusan panitia pengawas pemilu setempat dalam sidang sengketa yang menyatakan pasangan ini memenuhi syarat untuk pilkada. Setelah dinyatakan lolos dalam sidang sengketa pilkada, kedua pasangan calon yang diusung partai PDIP dan P3 langsung menerima nomor urut 5 dari KPU Pekanbaru Riau. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2017. Sebelumnya KPU setempat mendiskualifikasi kedua pasangan calon dengan alasan kesehatan. Namun setelah menjalani 7 kali sidang, Panwasli setempat mengabulkan permohonan kedua pasangan calon sekaligus menganulir keputusan KPU yang menyatakan calon disabilitas tidak dapat mengikuti pilkada. Dengan demikian, 5 pasangan calon wali kota Pekanbaru akan bersaing dalam pilkada Februari 2017 mendatang. Sementara itu hari ini calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat kembali melakukan belusukan. Kali ini Kampung Bugis, Kembangan Selatan, Jakarta Barat menjadi lokasi yang dituju untuk mendengarkan aspirasi warga. Calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat disambut warga Kampung Bugis, Jakarta Barat saat kampanye belusukan. Calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok sejak akhir 2014 lalu mencatat berbagai keluhan warga saat berdialog. Namun aktivitas ini sempat terganggu oleh teriakan sejumlah orang. Mengetahui kedatangannya ditolak tidak menyurutkan niat Jarod, mantan wali kota Blitar ini justru mengajak pimpinan demo berdialog. Ya itu kan sama aja, sama satu grup. Ya, maunya? Saya kan menolak Ahok. Ya. Karena satu grup. Ya, Saya terus? menolak Pak, ini Pak, kami Ya. dilindungi undang-undang. Kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kata seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bawaslu, masuk pidana Pak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 masuk Pak. Ya, itu aja Pak. Selesai berdialog, Jarod melanjutkan berkampanye menemui warga lain yang telah menanti kehadirannya. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta telah menerima 18 laporan dugaan pelanggaran pilkada. 2 diantaranya adalah dugaan manipulasi proses pemutakhiran data pemilih serta kegiatan kampanye para calon di tempat ibadah. Laporan dugaan pelanggaran diterima Bawaslu sejak tahapan dimulai, yakni sejak pemutakhiran data pemilih hingga masa kampanye saat ini. Laporan ini berasal dari masyarakat dan temuan dari tim Bawaslu. Dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya saat petugas PTDP melakukan pemutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah. Sementara dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye, di antaranya para calon menggunakan fasilitas negara, kegiatan kampanye di tempat ibadah, serta curi start iklan kampanye di televisi. Meski demikian, Komisioner Bawaslu DKI Muhammad Syufri mengaku tidak mudah menelusuri dugaan pelanggaran karena harus memenuhi 4 unsur pelaporan ditambah keterbatasan waktu yang dimiliki Bawaslu dalam penyelidikan. Berapa pelanggaran kami sudah rekomendasikan kepada lembaga-lembaga lain. Ya, tapi kalau terkait dengan tindak pidana, sampai sekarang ini belum kita menemukan ada peristiwa pidana karena memang bukti dan alat syarat formilnya belum terpenuhi. Dalam melakukan proses penanganan pelanggaran itu hanya maksimal 5 hari. Ya, apabila laporan sudah diterima, maka waktu 5 hari itulah dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk melakukan penanganan. Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan hari ini belusukan ke pasar tradisional Pengadegan, Jakarta Selatan untuk mendengarkan aspirasi para pedagang. Sementara calon nomor urut 1 Agus Yudhoyono berinteraksi dengan warga di acara pengajian di Jakarta Timur.
Di sela-sela belusukan ke pasar pagi Pengadegan Kalibata, Jakarta Selatan, Anies Baswedan menyempatkan belanja 6 ikat kacang tanah seharga Rp15.000 serta petai seharga Rp40.000 dan kue tradisional kue candil. Dalam kesempatan ini, Anies juga mendengarkan keluhan para pedagang terkait minimnya modal untuk mengembangkan usaha. Perlu bantuan modal ya? Iya. Para pedagang di sini semuanya. Saya dalam bisnis 20 tahun. 2 tahun. Ibu modalnya berapa sekarang? Berapa ya? 3 juta. Perlu bantuannya berapa? Bayar utang udah saya banyak. Sementara itu, calon nomor urut 1 Agus Yudhoyono didampingi sang istri menghadiri acara pengajian di Gedung Padepokan Pencaksilat, Jakarta Timur. Selepas ceramah dari Habib Muhammad Syahab, Agus berpidato di atas panggung, memohon doa para peserta pengajian. Ya,